Bapak Tigor ini yang sehari-harinya adalah komisaris LRT Jakarta, DKI, ya, komisaris yang ngurus kereta cepat itu di sekaligus sebagai pengamat transportasi komisi bagian hukum di KPI yang bantu banyak uskupan-uskupan selatan. Hari ini dan besok, jadi di akhir pekan ini hanya karena kita ini kesibukannya begitu banyak. Ini datang ke sini, datang dari Bali, datang dari Denpasar. Sekarang berada di tengah-tengah. Ya, saya 2 minggu lalu dihubungi oleh Romo Fikjen, Uskupan Jakarta, karena waktu itu saya mendampingi temu pastoral sebetulnya. Pastoral Uskupan Jakarta, memberi analisa sosial juga. Nah, terus Romo Fikjen bilang, Pak Tigor bisa tidak ke Labuan Bajo? Makanya untuk apa Romo memberikan analisa sosial yang sama seperti ini ke tokoh-tokoh umat di Labuan Bajo, ke Vikepan Labuan Bajo? Oh ya bisa. Saya belum tanya waktunya kapan saya bisa berubah menjadi forum perkumpulan warga kota Indonesia. Kita juga antisipasi ketika nanti Jakarta sudah tidak jadi ibu kota, pindah ke IKN, maka kita perluas jadi forum warga kota Indonesia. Kita terlibat dalam pemberian analisa sosial, kita juga membantu untuk advokasi di tingkat lokal juga. Apalagi kalau nanti pembicaraan peraturan daerah, kita tanya dulu ibu yang paling depan ini, menurut ibu itu Allah itu jauh dekat. Dekat, Bapak? Dekat sekali. Dekat sekali. Ada yang merasa jauh Allah itu jauh dan dekat. Ya, itu jauh dan dekat. Ya. Baik, apa arti spiritualitas yang kita dengar selama ini? Apakah orang yang rajin ke gereja? Apakah orang yang fanatik dengan agamanya? Apakah dia mengikuti organisasi-organisasi rohani yang begitu banyak gitu ya? Ada di Lego Maria ada, di Kerahimadia ada gitu ya. Kan di Keuskupan Ruteng itu kita tidak punya Santa Ana Santo Yohakim. Ya itu yang belum ada, tapi mulai dari lewat jembatan Lerengga itu sudah ada Santa Ana Santo Yohakim sampai Lembata sana. Gitu. Nah, arti dari spiritualitas itu saya ibaratkan begini, 2 orang sedang saling bantah. Yang seorang berkata Allah itu ada di surga, berarti jauh sekali Allah itu, ya. Itu yang satu. Tetapi yang satu mengatakan bukan, itu tidak benar. Allah itu ada di dalam hati kita, gitu. Jadi ada yang mengatakan Allah itu jauh dari dirinya, ada yang mengatakan tidak, begitu dekat Allah itu. Ini kan masing-masing pandangan setiap orang berbeda-beda. Bagi dia ketika dia tidak dikabulkan doanya, pasti Allah itu jauh. Tapi ketika doanya itu dikabulkan, Allah itu dekat sekali. Karena apa saja yang saya minta, pasti dia diberikan. Ya, itu karena apa dikatakan oleh Yesus, ketuklah maka pintu akan dibuka. Nah, maka seorang bijak mendengar perkataan itu, dia berkata, kamu dua-duanya benar. Allah ada di surga, tapi Allah juga ada di dalam hati kita. Allah itu jauh, tapi Allah juga dekat. Tergantung dari ya. Apakah kita ini orang yang dekat dengan Allah atau yang jauh dari Allah? Gitu. Orang yang jauh dari Allah itu merasa bahwa tidak ada gunanya kita pergi ke gereja. Toh Allah ada di sini. Karena dia jauh, padahal misa itu adalah puncak dan pusatnya kehidupan iman pada Kristus dari orang Katolik. Ketika engkau mengatakan saya sudah sore, tidak, tetap harus ada misa. Jadi kedua keyakinan yang bertolak belakang itu merupakan benih tumbuhnya spiritualitas. Jangan merasa bahwa yang mengatakan saya paling dekat itu yang benar, tidak. Yang jauh juga merasa benar. Adalah kualitas gaya hidup seseorang sebagai hasil dari kedalaman pemahamannya tentang Allah secara utuh. Jadi kualitas gaya hidup pribadi seseorang sebagai hasil dari kedalaman pemahaman dia tentang Allah. Maka tadi kalau kita punya keinginan harapan itu selalu dipenuhi, selalu terwujud dari Allah, maka kita merasa bahwa Allah itu begitu dekat.
Ini kita mengatakan sejauh doa. Yang doa lagu rohani itu. Allah itu sejauh doa. Sejak kita berdoa itu di situ sudah ada Allah. Atau Yesus mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Jadi berkumpul seperti ini, apalagi sudah lebih dari 2-3 orang, wah, Allah Roh Kudus sudah hadir. Ya, Allah dipahami sebagai yang berada jauh di atas, juga sekaligus berada dekat di hati. Yang jauh berada di atas, kita merasa takjub. Kita hanya takjub dan kagum gitu ya, melihat ya ada orang dari Jakarta datang ke Melo, lihat bintang-bintang itu di atas, indah sekali. Dia pandang bintangnya, luar biasa, gitu ya. Kami tunggu dia makan malam itu lama sekali. Dia bilang, saya tadi lihat bintang di Melo itu indah sekali. Bagi kamu orang Manggarai, orang Labuan Batu, bintang biasa-biasa saja. Ya, tapi bagi dia bintang yang jauh di atas. Mantap kembali tentang Allah yang jauh dan dekat. Sehingga merasa bahwa termangan di muka aku, termangan siatu karena Allah yang ada terus. Lalu yang kedua, apakah memang kehadiran Allah itu karena kita tidak sering bersama di gereja, tetapi tetap Allah yang cinta kasih itu tetap hadir, sehingga orang merasa bahwa bagaimana orang bisa merasa bahwa memang saya ada ini kondisi baik seperti ini adalah karena Allah hadir, walaupun saya tidak peduli dengan Allah. Mohon penjelasan. Orang Kristen itu tidak benar. Itu kan pandangan pribadinya dia, bukan dari agamanya. Gitu. Maka iman yang sudah baku ini hanya gereja sendiri yang bisa mengubah, bukan orang lain yang tidak seiman dengan kita. Karena ya benar Bapak katakan bahwa engkau juga tidak mengerti tentang ajaran kami, tetapi engkau mau menyatakan bahwa kamu salah. Pernyataan salah itu dasarnya apa? Di dalam dasar agama. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, maka kita terbuka luas bahwa agama lain juga ada keselamatan. Di percetakan Canisius itu ada namanya limbus, ya. Di gambarnya itu perahu, terus ada bulatan. Itu namanya limbus. Itu artinya apa? Saya kira itu tuh, artinya bahwa di luar perahu itu tidak ada keselamatan. Tidak, di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Tapi sekarang tidak lagi. Itu bagi kita. Nah, keyakinan pribadi orang-orang kita sekarang untuk mencari viral supaya dia menyalahkan agama orang lain, membenarkan agamanya sendiri. Itu sebenarnya secara ajaran agamanya dia juga salah. Yang takkan tidak disampaikan kepada umat. Mungkin pemahaman ini salah satu dampak sehingga banyak sekali umat, saya tidak tahu di paroki lain, di tempat saya yang memang hari Minggu itu mungkin tidak penting. Mungkin tidak penting hari Minggu, karena hampir setiap minggu itu di setiap bulan ya banyak sekali orang yang sama dengan saya tanda salib itu salib orang Katolik yang tidak hadir. Mungkin mereka merasa bahwa pertama mungkin saja mohon penjelasan bahwa ya sama saja. Malah kami yang tidak sembahyang ini ya hasilnya banyak, sehat, tidak sakit, tidak masuk Siloam, apa semua. Ada yang bilang begini, inilah efek dari Konsili Vatikan kedua, bahwa di luar gereja itu ada keselamatan, sehingga orang mau masuk gereja, apa yang gereja itu nggak ada selamat gitu ya, tidak. Ya, memang kita melihat begini sekarang Bapak, sepertinya manusia itu tidak membutuhkan Tuhan, ya, tapi dia butuh Tuhan pada saat dia menderita. Sehingga kalau dia sakit sudah mulai mori. Tapi waktu dia mori, gitu ya. Beda ya. Nah, beda dengan mori. Itu kan dia abaikan, tapi mori kesal. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak ke gereja itu bukan mereka tidak membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan. Hanya dia mungkin menurut saya dia tidak tahu bersyukur bahwa napas itu adalah roh. Ya, dia tidak merasakan, atau dia tidak menikmati ketika dia pergi gereja. Karena orang yang tidak menikmati perayaan Ekaristi itu dia berarti saya ini pergi gereja sama saja. Lebih baik saya doa rosario. Padahal doa rosario itu tingkatnya di bawah. Ya, ini adalah soal tingkatan misa kita itu. Ya, nomor 1 itu Ekaristi, ibadat harian, devosi. Devosi ini juga bagi lagi devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada orang